Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah al-fudhala, para peserta kajian fikih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian fikih. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian fikih kita yang mana kita membahas satu kitab yang berjudul Ibhajul Mu'minin bi Syarhi Manhajis Salikin wa Tawdihil Fiqhi Fid Din. Satu kitab eh, yang ditulis oleh salah seorang ulama besar yang bernama Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Jibrin rahimahullahu taala. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Pada malam ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita tentang eh, hukum-hukum seputar jenazah. Ya, pada pertemuan pekan lalu kita membahas atau kami membahas eh, sebagai pengantar dari pembahasan hukum-hukum seputar jenazah. Ada beberapa poin ya yang sudah kami bahas berdasarkan dari kitab ini, yaitu yang pertama eh, hukum tentang berangan-angan untuk eh, berangan-angan mati ya, berangan-angan atau mengharapkan kematian. Ya. Yang kedua hukum berobat, ya sudah kita bahas juga. Yang ketiga membesuk orang yang sakit. Ya, yang keempat ya itu pembahasan terakhir yang keempat adalah tentang selalu mengingat kematian. Empat poin ini sebagai pengantar ya, pada pekan yang lalu sudah kami jelaskan. Baik, kemudian ini juga masih bagian dari pengantar ya, sebelum kita masuk tentang hukum-hukum atau tentang penyelenggaraan jenazah, yaitu poin yang pertama atau yang kelima pada pertemuan kali ini adalah yaitu menghadapkan orang yang sakratul maut ke arah kiblat. Ya, menghadapkan orang yang sedang sakratul maut itu menghadap ke kiblat. Apabila seseorang yang menghadapi sakratul maut, ya sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini, maka sebagian ulama menganjurkan untuk diarahkan ke arah kiblat, ya, untuk diarahkan ke arah kiblat. Maksudnya posisi lambung kanannya itu menghadap kiblat. Ini hukumnya disarankan ya, dianjurkan, tidak diwajibkan, eh, namun dianjurkan ya atau disunahkan menurut sebagian pendapat para ulama. Ya, hal ini berdasarkan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman, semoga Allah meridhai beliau, berkata,
ya bahwasanya Nabi bersabda wajihuni, yaitu Nabi pernah bersabda ketika beliau menghadapi sakaratul maut, maka beliau mengatakan wajihuni, artinya arahkanlah aku atau hadapkanlah aku, posisiku menghadap ke arah kiblat. Ya, berdasarkan hadis ini dari perintah Nabi, sehingga para ulama mengatakan dianjurkan atau disunahkan bagi yang sedang sakratul maut agar dihadapkan posisinya menghadap ke arah kiblat, yaitu posisi lambung kanan menghadap ke kiblat. Begitu juga wajah menghadap ke kiblat. Ya, menghadap ke arah kiblat juga diperintahkan, ya, ketika seseorang itu dimasukkan ke dalam kubur. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya posisi jenazah, ya, atau posisi mayat, ya, di dalam kubur itu menghadap ke arah kiblat, ya. Posisi lambung kanan, ya, miring, ya, menghadap ke kiblat. Wajah menghadap ke kiblat. Itu juga diperintahkan, ya, bahkan untuk itu ya, diperintahkan, ya, untuk menghadap ke arah kiblat dalam posisi bagian badan itu atau lambung itu menghadap ke arah kiblat. Ya, jadi itu, ya, itu dianjurkan, ya, atau disunahkan. Ya. Kemudian poin yang berikutnya dalam kitab ini disebutkan mentalkinkan orang yang menghadapi sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang berbunyi, ya, hadis riwayat Muslim, ya, hadis Sahih riwayat Muslim. Nabi bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Ya, laqini mau laqinu laqinu mautakum la ilaha illallah. Ya, artinya talkinkanlah orang yang mati dari kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi yang dimaksud dengan orang yang mati di sini kata ulama adalah orang yang sedang menghadapi kematian. Ya, bukan orang yang sudah mati, bukan orang yang sudah meninggal, tapi orang yang sedang menghadapi kematian atau yang pada saat sakratul maut, maka diperintahkan orang-orang yang ada di sekitarnya, ya, atau orang yang ada di sekitarnya itu, misalnya kaum kerabatnya, misalnya, ya, untuk mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Ya, sebagaimana tadi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi yang dimaksud talqin di sini adalah talqin sebelum meninggal dunia, bukan setelah meninggal dunia baru baru ditalqinkan. Maksudnya ditalqinkan ini agar orang yang akan meninggal ini di akhir hayatnya itu ucapannya kalimat la ilaha illallah. Itulah maksudnya, ya, menuntun, ya, talqin itu menuntun, ya, menuntun orang yang akan meninggal dunia itu atau orang yang menghadapi sakaratul maut itu di akhir ucapannya sebelum meninggal, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ya, karena berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang selainnya, ya, bahwasanya Nabi bersabda, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang di akhir ucapannya sebelum meninggal dunia yaitu kalimat la ilaha illallah, maka dia kelak dimasukkan ke dalam surga. Ya. Jadi ini hadis ini menjadi landasan bahwasanya orang yang menghadapi sakratul maut itu maka disunnahkan orang yang ada di sekitarnya itu menuntunnya atau mentalkinkannya dengan kalimat la ilaha illallah agar di akhir hayatnya ucapan yang diucapkan adalah kalimat la ilaha illallah yang dengannya insya Allah Allah memasukkannya ke dalam surga. Ya, jadi mentalkinkannya itu maksudnya adalah
yaitu menuntunnya ya yang akan meninggal itu dengan kalimat la ilaha illallah, ya dengan cara yang lemah lembut, ya bukan dengan cara yang keras tapi dengan cara yang lemah lembut, ya dengan cara yang lembut begitu. Apabila orang yang mau meninggal dunia itu sudah mengucapkannya la ilaha illallah, maka ketika itu eh, dihentikan untuk apa namanya, mentalkinkannya, ya karena si calon si mayat ini sudah mengucapkan kalimat tersebut. Namun kalau dia berbicara lagi dengan ucapan yang lainnya, maka ditalkinkan lagi agar dia mengucapkan lagi kalimat la ilaha illallah. Yaitu artinya kalau dia berbicara lagi dengan pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, ya maka diarahkan lagi untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi jika sudah dia sendiri mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka yang mentalkinkan ini berhenti sampai di situ. Ya, artinya tidak perlu lagi dibantu karena si mayat ini sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kecuali kalau dia berpindah lagi dengan perkataan yang lain, maka dituntun lagi untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah agar ketika di akhir hayatnya itu dia ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah. Ada riwayat disebutkan ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud yang semisalnya, bahwasanya Nabi itu di akhir hayatnya beliau mengucapkan firrafiqil a'la, firrafiqil a'la, yaitu itu maksudnya sama dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi ucapan la ilaha illallah sama dengan ucapan firrafiqil a'la. Ya, yaitu firrafiqil a'la artinya Nabi meyakini bahwasanya eh, apa namanya? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya eh, yang berhak untuk diibadahi. Jadi firrafiqil a'la itu semakna dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi seandainya ada seseorang yang mengucapkan firrafiqil a'la itu boleh-boleh saja. Cuma biasanya kita menuntun si mayit itu dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi singkatnya bahwasanya disebutkan dalam satu riwayat, dalam riwayat hadis bahwasanya Nabi itu di akhir hayatnya mengucapkan firrafiqil a'la. Firrafiqil a'la itu artinya senada dengan kalimat la ilaha illallah. Maksudnya Nabi mengakui atau bersaksi bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang tempat meminta, ya tempat eh, kita tempat atau Allah satu-satunya adalah zat yang berhak atau yang benar untuk diibadahi, yaitu eh, makna daripada firafikil a'la. Ya, ikhwatul Islam azakumullah, ya. Jadi sekali lagi, ya, eh, eh, hendaknya kita misalnya menghadiri orang yang atau membesuk orang yang sudah mau mendekat kematian, maka ada salah seorang dari kita yang mentalkinkan atau menuntun eh, orang yang mau meninggal dunia dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Ya, semoga dengan ucapan itu, ucapan terakhirnya itu, dengannya Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga berdasarkan hadis Nabi, janji Nabi, barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kelak dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang berikutnya, ikhwatul Islam azakumullah, yaitu eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk membacakan surah Yasin kepada orang yang sedang sakratul maut atau orang yang sedang menghadapi kematian. Hadis ini berdasarkan dari eh, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Abu Daud, ya, dan yang selainnya,
Nabi bersabda, "Iqra'u ala mautakum Yasin." Bacakanlah ya Yasin kepada ke atas orang yang meninggal dari kalian. Hanya saja yang dimaksud dengan orang yang meninggal dari kalian, kata Nabi, adalah orang yang akan meninggal, bukan orang yang telah meninggal. Ya, sebagaimana itu yang dijelaskan oleh para ulama kita, yang dimaksud adalah dalam hadis ini adalah orang yang akan menghadapi kematian atau orang yang sedang menghadapi kematian, bukan orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa orang yang sedang menghadapi kematian dibacakan surah Yasin? Karena dengan dibacakan surah Yasin itu mereka akan mendengarkan ayat-ayat tersebut, mereka bisa atau si calon mayit ini akan mendapatkan pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat dari isi kandungan dari surah Yasin itu. Karena surah Yasin itu diantaranya berisi tentang apa namanya, tentang berita gembira ya bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Yasin ayat 26 sampai 27. Qila dukhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ya, maka dikatakanlah kepada orang mukmin tersebut, masuklah kamu ke dalam surga. Maka dia pun mengatakan, ya seandainya kaumku itu mengetahui apa yang saya ketahui. Ya, karena Allah telah mengampunkan dosa-dosaku dan telah menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berita gembira ya bagi orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang sabar, orang-orang yang taat kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, maka di akhir hayatnya maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, masuklah kamu dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu isi daripada surat Yasin. Begitu juga dalam surat Yasin dalam ayat 55 disebutkan, inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya para penghuni surga itu pada hari itu ya ketika dalam surga mereka bersenang-senang ya bergembira dengan kesibukan-kesibukan yang mereka dapatkan. Artinya mereka bergembira dengan kenikmatan yang mereka rasakan dan dapatkan pada saat itu ya ketika mereka masuk ke dalam berada dalam surga. Ini juga merupakan berita gembira ya ketika si calon mayit ini mendengarkan ini ayat ya ketika mereka tahu artinya tentunya maka ini akan menjadikan dia menjadi orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengannya itu dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya sehingga hatinya semakin kuat dan dia pun berbahagia dan dia pun hatinya senantiasa terpaut bertawakal menyerahkan segala kehidupannya kematiannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia pun menjadi orang yang ketika meninggal berbaik sangka kepada Allah bahwasanya dia insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tujuannya. Kenapa sampai kita disunahkan orang yang ada di sekitarnya itu membacakan surah Yasin? Ya agar orang yang mau meninggal dunia ini dia apa namanya mengambil pelajaran ya atau dia merasa bahagia dengan eh, janji-janji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terdapat dalam surah ya Yasin sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Ikhwatal Islam azakumullah. Jadi sekali lagi membaca surat Yasin ini bukan ketika sudah meninggal dunia. Ya, memang begitu redaksinya dalam hadisnya itu, bacakanlah Yasin kepada orang yang meninggal dari kalian. Tetapi para ulama mengatakan yang dimaksud adalah orang yang akan meninggal dunia, bukan orang yang sudah meninggal dunia. Ini yang perlu kita perhatikan. Jamaah sekalian, ikhwatul Islam, a'azakumullah. Ya. Kemudian ada juga sebagian orang yang mentalkinkannya itu setelah dikuburkan. Ya, ada juga sebagian orang yang mentalkinkan setelah dikuburkan, setelah si mayit dikuburkan ke dalam kuburan. Mereka berdalil dengan hadis yang lemah. Ya,
Mereka juga berdalil, tapi dalilnya hadis yang lemah. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini, hadis yang disebutkan adalah hadis yang lemah. Ya, sebagaimana dilemahkan oleh para ulama hadis, di antaranya adalah Syekh Albani yang melemahkan hadis tersebut. Ya, bunyinya adalah idza dafantum al-mayyita wa sawwaytum alaihi turaba faqifu 'inda qabrihi wa qulu ya fulan ibna fulana fa innahu yatanabbah thumma qulu ya fulan ibna fulana fa innahu yarfa' ra'sahu thumma qulu ya fulan ibna fulana fa innahu yajlis wa yaqul arsyidna arsyadakallah ila akhir hadis. Ya, ini hadisnya, masih ada lanjutannya. Ya, dalam hadis ini Nabi bersabda, apabila kalian menguburkan jenazah dan kalian sudah menutupinya dengan tanah, ya dengan rata dengan tanah, maka hendaklah kalian berhenti sejenak di kuburannya, lalu panggillah wahai fulan ibnu fulana, ya wahai fulan anaknya fulana, maka si mayit yang dimasukkan ke dalam kubur itu maka dia pun akan sadar, dia akan sadar, kemudian ucapkan lagi ya fulan ibnu fulana, ya wahai fulan anaknya fulana, maka si mayit itu pun dia mengangkat kepalanya. Ya, kemudian ucapkan lagi ya fulan bin ibnu fulana, anaknya si fulana, maka si mayit itu pun berdiri, duduk, maaf, duduk. Dan dia pun ya, dan si mayit pun mengatakan ya arsyidna, yaitu bimbinglah kami. Ya, bimbinglah kami, arsyadakallah, semoga Allah pun membimbing kamu. Ya, ini hadis yang dijadikan patokan oleh sebagian kaum muslimin yang mengatakan talqin itu juga dilakukan setelah dikuburkan. Setelah si mayat dikuburkan, berdasarkan hadis ini, hanya saja hadis ini hadisnya lemah yang tidak bisa dijadikan hujjah ya untuk sebagai landasan. Ya, Allahu a'lam bisawab, ya sebagaimana yang disebutkan dalam buku ini. Ya, bahkan ya ada riwayat yang mengatakan ya sampai mereka pun berkata pada akhirnya, ya Rasulullah bila lam na'rif isma ummihi, ya Rasulullah bagaimana seandainya kami tidak mengetahui nama dari ibunya. Qala ud'uhu bismi ummi Hawa. Ya, panggillah dia dengan nama ibunya yaitu Hawa. Ya, Hawa itu adalah istri daripada Nabi Adam alaihi salam. Tapi sekali lagi ini adalah hadis yang lemah yang tidak bisa dijadikan hujjah dalam masalah ini. Allahu a'lam bissawab. Ya. Kemudian ikhwatul Islam azakumullah, setelah si mayit ini betul-betul sudah meninggal dunia, ya sudah dinyatakan meninggal dunia, maka disunahkan untuk menutupi tubuh si mayit ya dengan kain, ya menutupi seluruh tubuh si mayit dengan kain, sebagaimana yang pernah ketika Nabi meninggal dunia, ya disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka Nabi pun ketika meninggal dunia, maka tubuh beliau pun ditutup dengan kain, ya begitu. Ya, ditutupi dengan kain itu sampai anggota-anggota tubuhnya itu menjadi dingin. Ya, kemudian juga diletakkan di atas apa namanya? Di atas perutnya itu apa namanya? Sesuatu yang berat, ya, yang tapi yang bukan terlalu berat ya, sesuatu apa misalnya ya, ditaruh ya sesuatu di atas perutnya itu, sesuatu agar tidak perutnya itu tidak buncit, ya agar perutnya itu tidak mengembung, ya itu tujuannya ya, tidak kembung, ya maka ditaruh sedikit sesuatu yang tapi tidak terlalu berat ya, yang sedang-sedang saja, agar perutnya itu si mayit tidak buncit. Ya, Allahu a'lam bisawab, ya. Demikian yang sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini. Kemudian
Berkaitan tentang penyelenggaraan jenazah, yaitu berupa memandikannya, mengkafankannya, mensolatkannya, membawanya ke kuburan dan menguburkannya, itu hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Yang dimaksud dengan fardu kifayah adalah apabila ada sebagian kaum muslimin yang menyelenggarakan jenazah tersebut sampai dikuburkan, maka sebagian yang lainnya sudah bebas dari tanggung jawab. Artinya bebas daripada dosa. Karena apa? Karena sudah ada sebagian yang melaksanakannya atau menyelenggarakan. Tapi kalau seandainya di kampung itu tidak ada satu orang pun yang menyelenggarakannya, maka satu kampung itu berdosa. Ya, karena tidak ada satu orang pun yang menyelenggarakan. Tapi kalau sudah ada sebagian yang menyelenggarakannya, ya yang memandikannya, mengkafankan terus sampai menguburkannya, maka sebagian yang lainnya sudah bebas dari tanggung jawabnya, terbebas daripada dosa. Ya, ini ikhwatul Islam azakumullah yang perlu kita ketahui bersama, bahwasanya hukum menyelenggarakan jenazah dari memandikan, mengkafankan, mensolatkan, kemudian mengantarkannya ke kuburan, lalu menguburkan, itu hukumnya fardu kifayah. Ikhwatul Islam azakumullah. Ya, kemudian urgensi memandikan mayit. Ya, jadi urgensi memandikan si mayit. Maka pertama sekali yang kita lakukan ketika seorang itu sudah meninggal dunia, maka kewajiban kita adalah sebagai fardu kifayah, yaitu memandikannya. Ya, memandikannya, ya, memandikan si mayit. Ya, itu yang pertama kali kita lakukan. Ya, hal ini terkait tentang memandikannya, dalilnya adalah eh, Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kepada yang memandikan Ummu Atiyah, yang memerintahkan wanita-wanita yang memandikan Ummu Atiyah, ya, eh, maaf, eh, Nabi pernah berkata kepada Ummu Atiyah dan orang-orang yang bersamanya dan wanita-wanita yang bersamanya memandikan anaknya, yaitu anaknya Nabi bernama Zainab. Nabi mengatakan kepada Ummu Atiyah dan wanita-wanita yang bersamanya ketika memandikan Zainab, anak beliau, maka beliau mengatakan, iksilna hasalasan aw khamsan aw aksar min dzalik in ra'aitunna dzalika bima'in sidrin wa ja'alna fil ghuslatil akhirah kafura. Ya, Nabi mengatakan, mandikanlah dia sebanyak 3 kali atau 5 kali atau lebih daripada itu jika engkau perlu, eh, jika engkau menganggap, ya, perlu lebih daripada 5 kali dengan air dan daun bidara, daun bidara eh, dan pada bilasan yang terakhir maka dimandikan dengan sedikit dicampur air kapur. Iya. Jadi dari air kapur barus, ya, dicampur sedikit air dengan kapur barus. Ya, ini tentang tata cara, ya, bagaimana Nabi mengajarkan kita, ya, bagaimana cara memandikan mayit dengan tadi dengan jumlah eh, eh, dengan jumlah basuhan, ya, atau dengan jumlah mandian, ya, berapa kali yang dimandikan itu, sebutkan 3 kali atau 5 kali atau lebih daripada itu jika diperlukan lebih daripada 5 kali, kemudian dimandikan dengan air yang dari daun bidara, ya, eh, ya, daun bidara, dan di akhir cuciannya itu, ya, bilasannya itu dimandikan, ya, disiramkan dengan air yang bercampur dengan kapur barus, ya. Ikhwat Islam azakumullah, ya, itu terkait tentang apa namanya, memandikan eh, mayit, ya. Ikhwat Islam azakumullah, ya, di sini saya akan menyebutkan, ya, secara tentang tata cara memandikan si mayit.
ya sebagaimana disebutkan oleh para ahli fikih, para ulama fikih, yaitu memandikan si mayit. Ya, yang pertama-tama yang kita lakukan adalah yaitu melepas semua pakaian mayit. Jadi pakaian mayit itu dilepas semua kecuali auratnya, ya kecuali auratnya, kecuali pakaian yang menutup auratnya itu jangan dilepas. Ya, ya. Artinya maksudnya harus ada yang menutupi auratnya itu ya. Harus ada kain yang menutupi auratnya. Jangan sampai ketika dimandikan auratnya tersingkap atau auratnya kelihatan, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, jadi auratnya laki-laki antara pusar dan lutut itu tidak boleh kelihatan. Itu harus ditutup pada saat memandikan jenazah. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Ya, eh, begitu ya. Jadi semua pakaian dibuka, ya bajunya kecuali yang menutupi auratnya itu harus ada kain ya, yang tidak boleh di situ tersingkap, ya tersingkap. Yang kedua adalah yang memandikan itu memakai kaos tangan ya, kaos tangan yang khusus untuk memandikan, untuk apa namanya, untuk mengistinjakan si mayit ya, kan mayit kan mesti diistinjakan ya agar bersih ya, sebelum dimandikan maka diistinjakan dulu. Maka ketika dia diistinjakan, maka yang memandikan ini mesti memakai kaos tangan agar tidak langsung menyentuh kemaluan si mayit. Ya, itu maksudnya memakai kaos tangan agar tidak menyentuh kemaluan si mayit secara langsung. Ya, jadi dia istinjakan si mayit sampai bersih. Ya, jika antara kubul dan dua-duanya, kubur dan dubur, kubul dan dubur itu dibersihkan semua. Ya, kemudian setelah itu apa namanya? Kemudian setelah itu tentu ya eh, apa namanya? Memandikan seluruh tubuhnya, ya seluruh tubuhnya. Tapi sebelum dimandikan seluruh tubuhnya itu diwudukkan terlebih dahulu, ya diwudukkan terlebih dahulu ya, sebagaimana seseorang yang mau berwudu untuk melaksanakan sholat secara sempurna. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ya beliau mengatakan, ya memerintahkan kepada orang-orang wanita-wanita yang memandikan Zainab. Maka beliau mengatakan ibda'na bimayaminiha wa mawadhi al-wudu'i minha. Ya, dahulukanlah bagian kanan dan eh, anggota-anggota wudhu. Ya, anggota-anggota wudhu itu didahulukan dulu, diwudhukan ya. Setelah itu baru apa namanya, baru memandikan ke seluruh tubuhnya, ya seluruh tubuhnya. Ikhwat Islam azakullah, jadi diwudukkan dulu ya, baru setelah itu dimandikan ke seluruh tubuhnya, ya yaitu dengan memulai dari sisi sebelah kanan dulu ya, kemudian setelah itu berpindah ke sisi sebelah kiri, dari atas ya sampai ke bawah ya, dari bagian atas kepala sampai bagian eh, bawah kaki itu dimandikan semuanya ya. Tentu dimandikan dengan air yang bercampur dengan daun bidara ya, daun bidara. Tapi kalau tidak ada daun bidara, maka bisa dengan apa namanya, dengan sabun ya, atau yang semisalnya ya. Intinya bagaimana si mayat ini betul-betul bersih ya, betul-betul harum ya. Kalau tidak ada daun bidara, maka bisa dengan air sabun ya, atau sabun yang dicampur dengan air ya. Ikhwatal Islam azakumullah, ya itu terkait ya eh, dengan apa namanya, memandikannya dengan eh, daun bidara yang dicampur dengan air atau dengan sabun ya. Ya.
Kemudian yang keenam adalah mencucinya sebanyak 3 kali, minimal 3 kali. Ya, minimal 3 kali. Itu dicuci semua, seluruh anggota tubuhnya, dari kepala sampai kaki, semua dicuci ya, sebanyak 3 kali minimal, ya, atau 5 kali. Ya, yang penting disunahkan dalam bilangan ganjil. Ya, disunahkan dalam bilangan ganjil. Ya. Kemudian yang terakhir ya, untuk siraman yang terakhir, siraman yang ketiga misalnya atau siraman yang kelima, maka itu disunahkan untuk memandikannya dengan menyiramkannya dengan air kapur barus, ya, air kapur yang bercampur dengan kapur air yang dicampur dengan kapur barus yang sudah dihaluskan, ditumbuk-tumbuk, dihaluskan, lalu ditaburi di eh, dalam eh, ya, di dalam tempat wadah yang sudah berisi air itu, kemudian disiramkan. Ya, itu untuk siraman yang terakhir ya, siraman yang ketiga misalnya, atau yang kelima, atau yang ketujuh, itu yang terakhir. Sebagaimana hadis Nabi, ya, ij'alna fil ghuslatil akhirah kafura, ya, jadikanlah atau mandikanlah pada basuhan yang terakhir itu dengan dengan kafur barus. Ya. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir, setelah selesai dimandikan, maka si mayat ini dikasihkan apa namanya, parfum ya, atau minyak-minyak wangi ya. Jadi sekujur tubuhnya itu dikasihkan minyak wangi ya. Misalnya di tempat dekat matanya, misalnya di area-area matanya, ya, kemudian di lehernya, ya, kemudian di bawah ketiaknya, di bawah lututnya, di lipatan lututnya, ya, eh, begitu juga sekitar pahanya, belahan-belahan pahanya, ya, kemudian di sekitar apa namanya, lipatan-lipatan sikunya, ya. Namun jika dikasih minyak wangi semuanya, seluruh tubuhnya itu, maka itu tidak mengapa. Ikhwatul Islam azakumullah, ya, ini yang perlu kita ketahui bersama ya. Kecuali kalau yang meninggal itu orang yang sedang berihram, haram haji atau haram umroh, maka tidak boleh dikasihkan minyak wangi. Ya, tidak boleh dikasihkan minyak wangi bagi orang yang sedang berhaji, yang berihram berhaji atau sedang berihram umroh, maka tidak boleh dikasihkan wangi. Ya, ikhwatal Islam azakumullah, ya, itu terkait ya tentang cara ya memandikan jenazah. Ya. Baiklah, adapun tentang setelah memandikan jenazah itu mengkafankan, lalu apa namanya, lalu menyolatkannya dan menguburkannya, insya Allah kita bahas nanti pada pertemuan selanjutnya. Sekarang kita buka dulu sesi tanya jawab, ada sekitar 15 menit ke depan. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya tentang apa namanya, tentang eh, penyelenggaraan jenazah, ya, maka dipersilahkan. Bisa langsung bertanya langsung atau lewat room chat, silakan. Afwan, saya bertanya, Ustaz. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana seandainya di suatu daerah atau suatu kampung, di kampung tersebut cuma dia sendiri yang Muslim, atau barangkali dia cuma sendiri orang yang Nasrani. Bagaimana itu cara mengurus jenazahnya, Ustaz? Eh, di kampung itu cuma dia yang maksudnya Pak, yang meninggal itu cuma dia sendiri yang Muslim, tidak ada orang lain yang Muslim selain dia. Jadi, salah Ustaz, jadi yang di kampung itu cuma seorang diri dia Muslim, sedangkan kebanyakan barangkali banyak agama Nasrani, atau sebaliknya
Di kampung itu cuma sendiri yang Nasrani dan kebanyakan orang Muslim. Bagaimana cara untuk mengurus jenazahnya itu, Ustaz? Afwan. Iya, selama di situ ada orang Muslim, maka orang Muslim itu berkewajiban untuk menyelenggarakan jenazahnya. Meskipun dia cuma sendiri, ya meskipun dia cuma seorang diri, maka dia berkewajiban untuk menyelenggarakan jenazah si mayat itu. Ya kalau dia tidak tahu, maka dia harus eh, mencari di kampung lain, ya kampung sebelah yang ada orang-orang yang bisa menyelenggarakan. Apakah dia panggil orang, ya orang lain untuk datang membantunya untuk menyelenggarakan jenazah, atau dia bawa itu jenazah ke tempat ke kampung sebelah. Intinya seorang muslim itu harus diselenggarakan jenazahnya sesuai dengan ajaran Islam. Tidak boleh dengan ajaran-ajaran yang selain Islam. Ya. Demikian, Pak. Syukran, Ustaz. Afwan, ya. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Insya Allah kelanjutan dari penyelenggaraan jenazah ini insya Allah kita bahas nanti di pekan depan ya. Karena masih panjang ini pembahasannya, panjang ya. Kita akan masukin nanti apa namanya, yaitu mengkafankannya, ya, kemudian mensolatkannya, kemudian menguburkannya, ya, dan yang selainnya ya, yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah. Ya barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Kalau memang kita tidak ada lagi pertanyaan, ya nanti juga dibahas tentang ziarah kubur juga ya. Akan kita bahas tentang ziarah kubur. Ya, ya. Mudah-mudahan kemungkinan satu atau dua kali pertemuan lagi penyelenggaraan jenazah ini atau bab tentang hukum jenazah ini kita akan selesaikan insya Allah satu atau dua kali pertemuan lagi. Ya, demikianlah para peserta kajian fikih yang sama dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kami cukupkan sampai di sini. Yang benarnya datangnya dari Allah saja, yang khilaf salah dari kami dan daripada godaan dan yang tertutup. Kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta kajian semuanya. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira atas partisipasinya yang sudah meluangkan waktunya ya 1 jam ini atau kurang lebih 1 jam bisa menyempatkan untuk sama-sama kita belajar atau mengkaji kajian fikih ibadah pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik bagi kita semuanya. Semoga kita diberi pahala dan keistiqomahan. Dan kami juga ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada para donatur yang sudah berpartisipasi dalam terlaksananya kegiatan kali ini. Allah memberikan keberkahan dan kesehatan dan berikan pahala yang begitu banyak kepada yang berpartisipasi dalam kegiatan kali ini. Baiklah, kami undur diri sekali lagi. Terima kasih atas segala partisipasinya, atas kehadirannya. Insya Allah kajian Tazkiyatun Nufus ya, sidang jam 10 sampai jam 11 besok pagi. Tapi karena kami kebetulan ada kegiatan yang mendesak, maka kami majukan ya, yaitu kami majukan dari jam 8 sampai jam 9. Ya, maka kajian besok Tazkiyatun Nufus untuk besok ya, kami majukan ke jam 8 ya sampai jam 9. Ya. Insya Allah kita mulai jam 8. Kami mengajak kepada para peserta kajian fikih malam hari ini yang tidak mempunyai kebutuhan mendesak, kegiatan mendesak,
bisa hadir dalam kajian Tazkiyatun Nufus atau kajian jiwa. Demikianlah insya Allah ya. Insya Allah kita mulai jam 8 pagi insya Allah. Demikianlah kami mohon maaf sekali lagi. Misalnya ini ada rekamannya, kami akan kirimkan di grup-grup yang ada. Silakan di-download, silakan didengarkan kembali apa yang sudah kami sampaikan pada hari ini. Baiklah kami undur diri dan kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.